Nggak usah. Buku paannya nih. Simpen nih. Kanggo. Di atas. Selamat pagi, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bersama dengan teman-teman. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk ikut bergabung di acara pertemuan orang tua siswa hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita ambil sikap untuk mohon berkat Tuhan. Nah, akan kami awali dengan doa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah rahmat kasih yang Kau limpahkan kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini Engkau anugerahkan untuk berkumpul bersama, untuk mempersiapkan anak-anak kami belajar dan bermain di KBTK PL Saverius ini. Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu agar dalam sosialisasi program tahun ini dapat terlaksana dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Saverius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya akan kami bacakan, yaitu nanti yang pertama doa sudah kita lewati. Untuk acara kedua, pengantar dan informasi dari Kepala Sekolah KBTK PL Saverius. Untuk yang acara ketiga, informasi dari seksi kurikulum.
Acara yang keempat, informasi seksi kesiswaan. Acara yang kelima, informasi dari Humas atau hubungan masyarakat. Yang keenam adalah informasi keuangan. Yang ketujuh, penutup. Semoga ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat diikuti dari awal sampai akhir. Untuk masuk acara yang kedua, pengantar dan informasi dari Kepala KPTKPL Xaverius, kami persilahkan Ibu Diningsih. Terima kasih. Saya ulangi, selamat pagi Bapak dan Ibu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan hari ini kita bisa bertemu virtual dalam sosialisasi kegiatan sekolah di masa pandemi ini. Kami berlima dan berenam dengan Bapak Pietro sangat bersyukur atas kepercayaan Bapak Ibu semua untuk bergabung menjadi keluarga KPTK SDPL Xaverius pada tahun ajaran ini. Semoga dalam situasi yang masih belum menentu ini kita senantiasa sehat semuanya, baik kami para guru, keluarga Bapak Ibu semua, dan anak-anak kita yang terkasih, sehingga di dalam mengarungi kehidupan dan karya-karya kita dapat berjalan dengan lancar. Kita mendidik anak-anak kita menjadi lebih berkembang dengan optimal. Bapak Ibu yang terkasih, secara singkat saya akan menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan kegiatan di tahun pelajaran ini. Pertemuan orang tua murid virtual KPTKPL Xaverius Sosialisasi Program Kegiatan Sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Visi misi KPTKPL Xaverius yang pertama adalah visi. KPTKPL Xaverius adalah lembaga pendampingan anak usia dini yang berusia 3-6 tahun yang unggul berlandaskan spiritual Allah adalah kasih. Misi sekolah kami yang pertama adalah menghidupkan dan mengembangkan KPTKPL Xaverius sebagai komunitas iman dan persaudaraan sejati dengan menanggung karya perutusan bersama. Kita sebagai keluarga KPTKPL Xaverius mempunyai peran sendiri-sendiri. Kami sebagai para guru, Bapak Ibu sebagai orang tua murid, Yayasan Pangudi Luhur sebagai pengelola sekolah kami dan pemilik sekolah kami, dinas yang membantu kami di dalam pengelolaan berjalannya sekolah secara kedinasan, dan baik pihak-pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Masing-masing peran ini mempunyai tugas yang berbeda, tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan perkembangan anak-anak kita agar menjadi optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. Sehingga anak-anak kita mampu menyelesaikan tugas perkembangannya ini dengan baik.
berkat stimulasi yang pas untuk anak-anak kita di usia 3 sampai 6 tahun. Mendampingi anak usia dini agar tumbuh dan berkembang secara holistik. Holistik itu artinya secara keseluruhan, secara menyeluruh. Jadi kami tidak berpihak pada satu bidang pengembangan, tetapi baik itu sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu menjadi satu kesatuan yang akan kita tumbuh kembangkan pada anak-anak kita. Yang ketiga, sekolah ini menghidupkan budaya tertib, disiplin, dan saling bekerja sama dalam membantu perkembangan anak secara optimal. Bapak Ibu, dalam masa pandemik ini saya tahu dan kami para guru sangat tahu bagaimana beratnya Bapak dan Ibu untuk mendampingi lebih dalam lagi putra-putri Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu sudah disibukkan dengan aktivitas sendiri-sendiri, tetapi ketika sudah kembali berkumpul dengan keluarga, masih harus mendampingi putra-putri Bapak Ibu semua untuk belajar dari rumah, sehingga tugas-tugas yang dia terima, putra-putri Bapak Ibu semua, dapat dikerjakan, dapat diselesaikan dengan baik, dengan senang hati, dengan ceria, sehingga secara tidak sadar nanti anak-anak itu akan berkembang dengan baik tanpa ada paksaan atau perasaan yang membuat anak-anak itu menjadi beban bagi mereka. Kami mohon kerjasama antara guru, sekolah, dan Bapak Ibu semuanya, serta anak-anak yang terkasih ini sangat penting, agar di dalam perjalanan 1 tahun ke depan ini, kita bisa melihat ini hasilnya. Anak-anak kita berada di KB3PL Saverius. Bapak Ibu, kami KB3PL Saverius itu tenaga pendidik dan kependidikannya berjumlah 6. Saya, Bu Deliva Budiningsih, selaku Kepala Sekolah dan Guru kelas A2, Ibu Hilaria Parini, Ibu selaku seksi kurikulum dan guru di kelas B1, Ibu Roberta Sri Rahayu, selaku seksi kesiswaan dan guru di kelompok B2. Ibu Margareta Sri Wahyuningrum, selaku hubungan dan seksi liturgi, juga mengajar di kelas A1. Ibu Nadia Francisca Soekarno sebagai bendahara sekolah. Nanti Bapak Ibu yang berhubungan dengan keuangan bisa menghubungi dengan Ibu Nadia. Beserta dia mengajar di kelompok KB. Tahun ini dan tahun kemarin KB kami menjadi 1 kelas. Yang sebelumnya 2 kelas, karena di situasi pandemi ini menjadi 1 kelas. Bapak Kiato, Paulus Kiato, itu membantu kami kebersihan dan ketertiban di sekolah lingkungan KB3PL Saverius. Jumlah siswa tahun ini di tahun 2021-2022 KB berjumlah 11 anak, TKA 27 anak, TKB 39 anak, sehingga pada tahun ini Tuhan mempercayakan kami keluarga KB3PL Saverius dengan jumlah 77 anak. Terima kasih. Semoga kami bisa menjalankan amanat ini dengan baik dan penuh kasih. Bapak Ibu, sekarang akan kami sampaikan informasi. Yang pertama adalah dasar pendidikan anak usia dini atau disebut dengan PAUD. Kami telah diatur secara kedinasan pusat atau nasional, yaitu yang pertama dengan Permendikbud nomor 137, yaitu tentang standar PAUD. Bagaimana toh
PAUD ini dikelola dan dilaksanakan, itu kami sudah diberi panduan yang berjumlah 8 standar nasional. Yang kedua, Permendikbud nomor 146 tentang kurikulum PAUD. Jadi kami tidak bisa berjalan sendiri dengan semaunya sendiri, tetapi kami sudah diberi program-program yang berupa kurikulum yang di dalamnya mencakup 6 bidang pengembangan, yaitu nilai agama dan moral, kemudian fisik motorik, lalu yang ketiga bahasa, yang keempat kognitif, yang keenam seni, yang kelima seni, dan yang keenam sosial emosional. Kurikulum ini dirancang dengan karakteristik yaitu mengoptimalkan tumbuh kembang anak yang meliputi 6 bidang pengembangan tadi yang tercermin dalam keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi anak-anak sekolah itu tidak hanya dipentingkan pada sisi pengetahuan saja, atau sisi sikap saja, atau sisi keterampilan aja. Tetapi ketiga-tiganya ini akan diolah bersama-sama sehingga nantinya anak-anak itu akan siap melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya. Dari 6 bidang itu, Bapak Ibu semuanya, kita bisa melihat bahwa pendidikan nilai agama dan moral itu dapat dilihat oleh anak-anak kita ketika anak-anak itu mengikuti ibadah, ketika anak-anak itu diajak berdoa di rumah atau di gereja atau di sekolah. Perilaku mereka pun juga akan nampak. Ada sikap jujur, sikap penolong, sikap sopan, hormat, sportif, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan mengetahui hari-hari besar agama, serta menghormati dan toleran terhadap agama orang lain. Untuk bidang pengembangan fisik motorik itu ada 3. Yang pertama adalah motorik kasar, di mana kemampuan gerakan tubuh secara koordinasi itu anak-anak bisa lentur, bisa seimbang, bisa lincah, lokomotor, non-lokomotornya juga berjalan, dan bisa mengikuti aturan. Kalau kita bermain kan pasti ada aturannya ya Bapak Ibu. Nah ini anak-anak kita apakah bisa sekian ini dia laksanakan. Untuk motorik halus itu yang berpusat pada jari-jari tangan anak, itu kelenturan jari-jari itu di dalam mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk. Maka anak-anak itu bisa membuat garis, bisa menggambar, bisa membentuk dari malam, bisa menempel, bisa menyobek, bisa menggunting, semacam itu Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, kesehatan dan perilaku keselamatan. Tumbuh kembang ini berpusat pada tubuh anak kita yang mencakup berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan kemampuan berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap keselamatannya. Maka nanti Bapak Ibu jangan kaget seandainya para guru itu ada kegiatan besok kita akan makan bersama secara virtual. Besok kita akan membuat sate buah. Besok kita akan membuat minuman jahe. Besok kita akan merasakan macam-macam rasa. Atau Bapak Ibu nanti akan ada pesan, anak-anak akan ada pesan, hati-hati ketika menggunakan pisau. Hati-hati kalau anak-anak ada kompor. Hati-hati kalau ada listrik dan sebagainya. Nah ini menyangkut pada kesehatan dan perilaku keselamatan. Dan ini perlu sekali kita kenalkan kepada anak usia dini. Kognitif. Perilaku kognitif ini ada berbagai faktor, yaitu ada 3. Anak-anak nanti akan belajar dan pemecahan masalah. Kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial serta menerapkan pengetahuan dan pengalamannya dalam konteks yang baik.
Yang kedua, berpikir logis, yaitu anak-anak akan mengerti tentang perbedaan, akan mengerti tentang pengelompokan, akan mengerti akan pola. Misalnya polanya suruh mewarnai merah hijau, kemudian merah hijau, itu contoh pola ya. Kalau TKP mungkin akan lebih sulit lagi menjadi 3, mungkin segi 4, segitiga lingkaran, segi 4, segitiga lingkaran, mungkin seperti itu. Lalu berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab akibat. Simbolik yaitu menangkap kemampuan mengenal, menyebutkan, mengenal konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu merepresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar. Jadi Bapak Ibu, melihat dari sisi kognitif itu anak-anak kita yang usia balita itu ternyata sudah cukup luar biasa. Tuhan memberi kemampuan yang sangat bagus, maka di usia ini adalah usia emas, kesempatan anak-anak kita untuk dikembangkan, di mana pada masa ini anak-anak itu akan sangat mudah kita beri stimulasi, akan sangat mudah menerima hal-hal baru. Dan kiranya dengan stimulasi yang tepat dari sekolah dan dari rumah, ini berefek yang sangat bagus untuk anak-anak jangka sekarang maupun nantinya di jangka yang akan datang. Kalau Bapak Ibu akan melihat, TK sing bisa dilihat apa dengan anak saya. Secara keterampilan sikap bisa saat ini, tetapi untuk kedepannya 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, ini bisa dirasakan, bisa dilihat hasilnya. Dari bidang pengembangan bahasa itu juga ada 3 kemampuan, yaitu memahami bahasa reseptif, yaitu anak-anak biasanya menyimak, bahasa, mengekspresikan bahasa, itu anak-anak bisa hilang dewi so. Bisa pedet sisa. Jadi pakai antisep. Surat edaran dari penjibas. Bentar. Ini yang sing kerja ya ra iso. Bentar ya Bapak Ibu. Sing kosong lho. Niki ngene pedet-pedet nih. Iya. Baik, saya ulangi. Bahasa yang kedua yaitu mengekspresikan bahasa. Berarti ini anak-anak mampu menciptakan, mampu mengutarakan. Anak-anak bisa menjawab pertanyaan, bisa bertanya, bisa bercerita, bisa mengekspresikan perasaan senang, sedih, gembira, ya. Lalu bisa membuat coretan-coretan sesuai dengan keinginannya yang tentu saja belum jelas. Misalnya anak-anak membuat kotak, ketika ditanya, Dek, ini kok membuat kotak itu ada ceritanya? Enggak ada, Mah. Ini kan misalnya ini mobil mainanku, misalnya seperti itu. Lalu yang ketiga, keaksaraan. Ini menyangkut pengenalan bentuk huruf, kata, dan tulisan. Maka dari TKA, TKB sampai TKB, nanti anak-anak sudah kami kenalkan dengan beberapa huruf, kata, dan kalimat. Sosial emosional itu juga anak-anak ada 3, yaitu kesadaran diri, rasa tanggung jawab diri dan orang lain, dan perilaku sosial. Kesadaran diri itu kemampuan diri mengenal perasaannya sendiri, mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan dengan orang lain. Ketika berkumpul, ketika bermain, ketika rasa ingin marah, ketika ingin minta didahulukan, ini pengendalian diri bisa kita bersimulasi di sini. Rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain.
mencakup kemampuan mengetahui hak-haknya, menaati aturan, mengatur diri sendiri, sikap tanggung jawab, dan perilaku untuk kebaikan sesama. Jadi nanti Bapak Ibu kalau anak sudah masuk, itu anak-anak akan tahu tempat kalau masuk sepatu itu harus dilepas, diletakkan di mana. Mainan kalau sudah selesai harus dikembalikan. Pola pembelajaran di kelas setelah kelompok 1 harus berpindah ke yang lainnya. Nah, ini rasa tanggung jawab yang kita tanamkan sejak usia dini. Lalu perilaku sosial itu menyangkut kebersamaan, sosialisasi anak-anak kita dengan teman-temannya. Ya, bagaimana dia menghargai ketika temannya bercerita. Bagaimana berbagi mainan ataupun makanan ataupun alat-alat sekolah. Bicara dengan sopan kepada guru dan teman. Ini termasuk di dalam sosial emosional. Dan yang terakhir dalam bidang pengembangan seni, yaitu kemampuan mengeksplorasi dan mengekspresikan diri. Ada bermain musik, ada bermain drama, ada menari, ada seni menggambar atau melukis, ada kerajinan-kerajinan yang berbentuk hasil karya, ya. Maka nanti mungkin anak-anak akan memerankan. Jadi kalau tahun kemarin memerankan menjadi seorang reporter, memerankan menjadi seorang menyampaikan cita-citanya. Ini nggak salah. Bapak Ibu, ada yang harus kami betulkan dahulu. Ini Bapak Ibu 6 bidang pengembangan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita agar anak-anak nantinya itu oh begitu toh kalau sosial emosional, oh begitu toh kalau seni. Sehingga kita jangan bahwa TK itu harus bisa membaca dan berhitung itu yang menjadi prioritas. Saya kira itu sesuatu yang belum tepat ya. Karena kita mempunyai PR banyak. Bahwa yang harus kita siapkan itu tidak hanya calistung saja. Tetapi ada bidang pengembangan lain yang nantinya itu akan mengembangkan seluruh yang ada di dalam pribadi anak-anak kita. Meskipun kita juga harus siap dengan anak kita untuk memasuki sekolah dasar. Makanya kami juga tetap menyiapkan calistung ini dengan baik agar nantinya yang TK besar ini ketika memasuki sekolah dasar tidak kaget lagi, sudah mengenal kata, sudah bisa membaca, sudah bisa konsep bilangan 1 sampai 20 ya, sehingga nanti sudah siap memasuki kelas 1. Jadi Bapak Ibu, harapan kami khususnya TK besar seandainya memang ada pembelajaran tatap muka, harapan kami jangan izin kalau memang tidak terpaksa, ikutilah satu persatu sehingga perkembangan materi itu bisa diikuti secara bersama-sama, secara bertahap. Mengenai sekolah dan secara kedinasan seperti itu, sekarang mengenai tema sekolah. Bapak Ibu, tema ini kami angkat dari tema yayasan tahun ini, yaitu memasuki era new normal dengan pelayanan yang penuh kasih, kreatif, dan inovatif. Maka untuk tahun ini kami tidak lepas dari pembelajaran daring, di mana penggunaan digitalisasi itu menjadi bagian yang terpenting di dalam proses pembelajaran anak-anak kita. Maka nanti akan disampaikan oleh Humas
dengan cara bagaimanakah inovatif dan kreatif ini akan disampaikan. Kegiatan ekstra untuk tahun ini tidak ada, tetapi kami tetap akan ada kegiatan intra, yaitu menari dan menggambar, yang nanti akan disampaikan oleh bagian kesiswaan. Keuangan yang ada di sekolah kita itu ada keuangan uang sekolah, uang komite, uang gedung atau UPS, dan gerakan menabung. Bapak Ibu, tahun kemarin gerakan menabung ini sekolah bekerja sama dengan CUPL Kasih dengan tabungan tumbuh. Maka tahun ini kerjasama itu tidak kami lanjutkan lagi karena ada perubahan manajemen. Maka mohon maaf, gerakan menabung yang secara kerjasama dengan pihak lain itu kami tiadakan. Maka nanti tetap ada menabung yang akan dimasukkan di proses pembelajaran. Maka nanti mungkin dari pihak sekolah akan menyiapkan dulu tempat tabungannya, prosesnya nanti di dalam kegiatan pembelajaran. Yang kelima, pendidikan masa pandemi. Saat ini kita memang sedang memasuki masa pandemi karena sedang wabah corona. Nah, proses pembelajarannya secara nasional itu sudah berdasarkan pada surat edaran Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tertanggal 24 Maret 2020, yaitu tentang pelaksanaan kebijakan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Angel. Salah satunya diatur proses belajar dari rumah. Pembelajaran secara daring, yaitu belajar dari rumah, aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah, dan peran guru. Kemudian, model pembelajaran daring dan luring ini yang kami lakukan. Nanti akan disampaikan oleh seksi kurikulum, waktu pembelajarannya kapan, dan juga kami tetap melaksanakan pembelajaran luring. Setelah itu pemakaian aplikasi apa aja yang akan kita lakukan nanti, akan kita gunakan nanti. Serta tata tertib siswa pada masa pandemi juga akan berbeda ketika masa biasa. Ini akan disampaikan oleh siswa. Di dalam masa pandemi, sekolah tidak bekerja sendiri, tapi kami berusaha untuk bekerja sama dengan pihak lain, yang dimana pada tahun ini kemungkinan kami tetap akan bekerja sama dengan Unika, yaitu sebagai narasumber dalam kegiatan, salah satu kegiatan sekolah, gereja, yaitu tetap anak kami dikenal oleh gereja-gereja di sekitar sekolah ini, dengan mengenalkan sekolah melalui gereja-gereja. Puskesmas saya kira sangat penting karena kami juga dipantau oleh pihak puskesmas khususnya untuk kesehatan guru serta para siswa serta kesiapan masa new normal dari sisi kebersihan dan kesehatan. Dan tentu kelas inspirasi akan tetap kami laksanakan dengan bekerja sama dengan orang tua murid yang berprofesi sebagai tenaga medis. Kegiatan peringatan hari-hari tertentu, Pak Ibu, ini adalah program dari kesiswaan. Saya hanya memberi
Singkatannya singkatan sarjana. Bahwa nanti ada perayaan Natal, ada Paskah, ada Imlek. Pendampingan rohani anak. Untuk nasionalnya ada Hari Kartini, ada Hari Kemerdekaan, kemudian Hari Pangan Sedunia, Hari Kasih Sayang, Hari Pelindung Sekolah kita, dan terakhir adalah kegiatan tutup tahun. Bapak Ibu, dalam situasi yang sulit ini, marilah kita tetap bekerja sama, bahwa sekolah tidak akan bisa berjalan sendiri. Maka mohon kerelaannya ketika sekolah akan membuat JARKOM, jaringan komunikasi orang tua dan sekolah, di mana nanti setiap kelas akan diwakili 2-3 orang tua murid siswa. Kami mohon ada yang bersedia untuk menjadi JARKOM, kita akan bekerja bersama-sama bagaimana memajukan sekolah ini. Ya. Dari keuangan yang lain, saya melompat ya, bahwa sekolah itu memang mendapatkan bantuan dari pemerintah yang namanya BOP, bantuan operasional penyelenggara. Ini ada syaratnya Bapak Ibu, bahwa tiap unit kerja itu paling sedikit 9 siswa baru bisa kita mendapatkan BOP. Maka kemarin Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa ketika mengambil buku itu ada krayon, ada pensil warna, dan sebagainya, itu adalah bagian dari bantuan BOP. Seandainya jumlah siswa itu dari tiap kelompok kurang dari 9, maka kami juga tidak akan diterima sebagai penerima BOP. Maka kami terima kasih sekali di tahun ini kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan BOP. BOP ini kami terima dalam 2 tahap setiap semester. Tetapi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa BOP ini tidak bisa lancar sebagaimana yang kami harapkan, karena ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Mungkin pada akhir-akhir semester bantuan itu baru keluar. Sehingga nanti mungkin juga penyaluran kepada anak-anak kita itu seakan-akan kesannya ada yang tergesa-gesa. Itu bukan karena kami tidak punya program Bapak Ibu, tetapi karena situasi yang kami hadapi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah info sekolah via media sosial dan media cetak. Kita sudah bentuk grup WA kelas dengan admin guru kelasnya masing-masing. Lalu ada Facebook, ada Instagram, dan ada majalah pelangi, biasanya ini setahun sekali. Pak Ibu, info sekolah secara sosial media dan media cetak nanti akan disampaikan sebagai humas. Itu sekelumit situasi dan rencana kegiatan kita KPT KPS Saverius di tahun pelajaran 2021-2022. Semoga ini baru rencana ya Bapak Ibu. Sekarang dan mulai dengan action. Semoga dengan penyertaan Tuhan yang Maha Kasih kita bisa melewati rencana-rencana ini dengan pelaksanaan yang baik dan lancar, yang nantinya juga akan kita kembalikan kembali kepada anak-anak kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Kami mohon kerjasamanya dengan baik. Dan seandainya dalam perjalanan ada hal-hal yang kurang berkenan di awal tahun pelajaran ini, kami mohon maaf. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan. Terima kasih. Dan kami kembalikan kembali kepada Oke, terima kasih Ibu Ningsih.
Untuk masuk acara yang ketiga, yaitu dari seksi kurikulum yang akan saya sampaikan sendiri. Nah, dari seksi kurikulum, untuk kurikulum kita masih memakai kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini di KB TKPS Xaverius ini. Untuk pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 2003, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Ibu G. Budiningsih. Untuk selanjutnya yaitu model pembelajaran yang dilaksanakan dengan daring dan luring. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Budiningsih. Kemudian untuk jumlah siswa kelas di KPTKPS Xaverius ini dibagi dalam 5 kelompok, yaitu kelompok yang pertama adalah kelompok bermain. Untuk kelompok yang kedua adalah kelompok TK kecil atau kelompok TKA yang terdiri dari 2 kelas. Kemudian kelompok TKB atau kelompok TK besar itu juga dibagi 2 kelas, sehingga di KB TKPS Xaverius ini ada 5 kelompok belajar. Kemudian ruangan yang dipakai ada 5, yaitu ruang kelas KB, ruang kelas TK ada 4, kemudian tambah 1 lagi yaitu ruang kegiatan yang dilakukan untuk semua siswa nanti kalau sudah masuk sekolah. Untuk selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu G. Budiningsih tadi, untuk kesesuaian perkembangan dan kompetensi, yaitu ada 6 bidang pengembangan: agama dan moral, sosial emosional, kognitif, bahasa, motorik dan seni. Tadi sudah secara detail sudah disampaikan. Itu akan untuk kompetensinya itu ada 3 besar. Masing-masing bidang pengembangan itu mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan kita tekankan untuk anak-anak itu membentuk sikapnya dan menambah pengetahuan, sehingga anak-anak memiliki keterampilan-keterampilan yang diharapkan untuk masa depan anak-anak dengan cara-cara atau model yang diberikan oleh guru untuk anak-anak. Kami berharap agar maksimal anak-anak dalam belajar, nanti minta bantuannya kepada Bapak Ibu semua mendukung kegiatan sekolah sehingga dapat menyelesaikan segala tugas-tugas atau kegiatan yang diberikan oleh masing-masing guru. Dan karena tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, kalau sekarang anak-anak belajarnya di rumah bersama Bapak Ibu, dan kami masih berharap Bapak Ibu untuk dengan setia mendampingi anak-anak belajar sehingga masa depan anak tidak akan tertinggal. Dan mengumpulkan atau mengirimkan tugasnya itu tadi sudah disampaikan, yaitu melalui elektronik
WA atau dengan mengirimkan foto-fotonya itu, kemudian hasilnya secara luring dikumpulkan ke sekolah sebagai bahan pertimbangan untuk penilaian ke depannya. Untuk selanjutnya, yaitu proses pembelajaran melalui pendekatan saintifik. Proses pendekatan saintifik ini yaitu pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar anak-anak kita secara secara aktif itu anak-anak dapat membangun kompetensi, sikap, pengetahuan dan keterampilannya melalui tahapan-tahapan tertentu, yaitu dengan cara mengamati, dengan cara menanya, dengan cara mengumpulkan informasi, itu bisa dari guru, bisa dari orang tua yang mendampingi, bisa dari teman-temannya, dan menalar. Menalar itu mengolah informasi yang diterima sehingga anak-anak bisa memahami dan menerima, meyakini bahwa ini adalah benar. Dan mengomunikasikan itu anak-anak bisa menceritakan apa yang ia terima. Itu untuk pembelajaran saintifik, sedikit pengetahuannya. Kemudian selanjutnya adalah penilaian di KB-TKPL Xaverius dengan pengertian yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menafsirkan berbagai informasi dengan anak-anak yang akan dinilai secara sistematis dan berkala, berkelanjutan dan menyeluruh dan terprogram. Kemudian tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan anak yang telah dicapai oleh anak didik melalui pembelajaran. Alat yang dipakai yaitu observasi, pengamatan langsung terhadap sikap dan perilaku anak. Ini kalau secara langsung di sekolah kami tidak bisa bertemu dengan anak, kami mengamatinya sewaktu kami Zoom atau video call. Sikap-sikap anak itu bagaimana dalam mengikuti KBM atau pembelajaran dengan guru, ini bisa diamati. Kemudian dengan catatan-catatan tertentu atau yang dinamakan catatan anekdot, yaitu tentang catatan sikap dan perilaku anak dalam mengikuti KBM. Dengan cara percakapan untuk mengetahui informasi tentang pengetahuan dan penalaran anak mengenai sesuatu hal. Kemudian tingkat pencapaian perkembangan anak di KB-TKPL Xaverius ini yang tercinta, ada 2 tingkat pencapaian, yaitu tingkat pencapaian usia 2, 3, 4 tahun di tempat kami, KB-TKPL Xaverius ini, yaitu kelompok bermain atau KB, itu usianya 3 sampai dengan 4 tahun. Kemudian untuk tingkat pencapaian perkembangan anak usia 4 dan 6 tahun, yaitu dibagi 2 untuk kelompok TKA usianya 4 sampai 5 tahun, untuk kelompok B usianya 5 sampai 6 tahun. Kemudian untuk semua data penilaian ini akan didokumentasikan dalam bentuk portofolio, foto dan video yang dikirimkan oleh Bapak Ibu semua dari hasil yang telah anak-anak kerjakan, sehingga guru-guru
dapat menganalisis untuk memperoleh kesimpulan tentang deskripsi akhir perkembangan anak. Kemudian untuk pelaporan hasil penilaian, yaitu tentang deskripsi singkat dari program pengembangan pembiasaan dan program pengembangan kemampuan dasar. Pola penulisan pelaporan hasil belajar ini berupa print out. Kemudian untuk penilaian, nanti akan ada lambang, yaitu matahari, bintang, bulan, dan I love, bentuk hati. Untuk matahari yaitu perkembangan anak yang sangat baik atau sering disingkat BSB. Berkembang sangat baik. Itu kalau dinominalkan dengan angka itu akan menemukan angka 91 sampai dengan 100. Kemudian untuk bintang itu berkembang sesuai dengan harapan atau BSH itu angkanya 81 sampai dengan 90. Kemudian untuk bulan itu mulai berkembang atau disingkat MP itu angkanya 71 sampai dengan 80. Kemudian untuk angka misalnya anak-anak itu harusnya membuat A sudah bisa membentuk bagus, tapi baru bisa mencoret belum membentuk, itu nanti diberi hati atau belum berkembang, pegang pensilnya belum mau, itu belum berkembang ya. Kalau sudah mulai bisa pegang pensil dengan baik itu akan diberikan bulan. Kalau belum berkembang itu anak benar-benar belum mau memegang pensil, itu contoh salah satu aja ya. Itu berarti nilainya kurang dari 70 atau angkanya kurang dari 70, itu nanti akan diberi hati. Kemudian untuk laporan penilaian untuk orang tua siswa yaitu berupa indikator dari kompetensi dasar hasil pembelajaran anak didik selama 1 semester. Jadi nanti setiap semester akan menerima rapot yaitu di bulan Desember dan bulan Juni. Ini untuk kalender tentatif yang sudah kami rencanakan untuk semester 1 untuk tanggal 12 Juli itu sudah kita lewati. Kemarin sudah sudah mengikuti penerimaan siswa baru dengan simbolis secara virtual untuk masuk pertama atau mengawali tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian sekarang kita sudah masuk di sini. Masuk minggu kedua dalam pembelajaran KBM. Di sini Bapak Ibu bisa melihat kapan ada liburnya. Itu kemarin Idul Adha, bulan Juli sudah, kemudian tanggal 10 Agustus itu kemarin sudah, yaitu ini tanggal 10 Agustus nanti belum. Itu ada libur tahun baru Hijriah tanggal 10 Agustus nanti ya Bapak Ibu ya. Kemudian tanggal 17 Agustus itu nanti akan merayakan hari ulang tahun RI yang ke-75. Itu nanti anak-anak juga ada kegiatan yang akan dijaga oleh seksi kesiswaan. Kemudian bulan September kita belajar seperti biasa. Di sini nanti akan ada kegiatan tengah semester. Itu kegiatannya nanti akan disampaikan sambil jalan. Kemudian untuk bulan Oktober itu tentunya ada Hari Raya Kesaktian Pancasila. Kemudian ada libur hari raya Maulud Nabi.
Kemudian untuk Desember nanti ada KBM yang oke, saya lanjut. Ada Hari Raya Hari Guru. Untuk anak-anak pembelajarannya masih PJJ. Kalau mungkin ada hal yang atau ada keputusan dari pemerintah yang lain, kemungkinan sudah bisa tatap muka, bisa ke sekolah. Untuk Desember ini nanti ada libur Hari Raya Yayasan Pangudulur, yaitu Hari FIC. Ini yang dirayakan oleh guru dan karyawan Yayasan Pangudulur. Oke, kemudian nanti menerima rapot semester 1. Untuk semester 2 ini seperti ini berjalannya. Ada libur tahun baru Imlek, ada perayaan Paskah, ada perayaan Rabu Abu, itu nanti akan disampaikan oleh seksi kesiswaan. Kemudian Hari Raya Nyepi, kemudian ada KTS di bulan Maret. Untuk bulan April itu nanti ada Hari Raya Paskah, itu ada liburnya. Kemudian Mei ini juga ada Hari Raya Waisak, Hari Raya Kenaikan. Kemudian bulan Juninya adalah hari lahirnya Pancasila dan terima rapot tanggal 18. Ini untuk kalender tentatif yang bisa berubah, kemungkinan tidak sesuai dengan ini, nanti sejalan dengan situasi dan kondisinya. Kemudian ini untuk tema-tema yang akan kami sampaikan di KBT-KPL Saverius yang digunakan, yaitu ada 6 tema. Yaitu yang pertama adalah pengenalan sekolah sudah. Sekarang tema pertama diri sendiri. Tema kedua lingkungan, tema ketiga adalah kebutuhan, tema kelima binatang, tema keenam perayaan, dan kalau masih ada waktu ada pengayaan. Kemudian untuk tema-tema yang digunakan semester 2 itu ada 6 juga, yaitu tema yang pertama semester 2 nanti yaitu tema pekerjaan, tema rekreasi, tema tanaman, tema air, api, dan udara, tema alat komunikasi, dan tanah airku. Yang terakhir adalah tema alam semesta. Di dalam tema-tema ini kami jabarkan menjadi sub-sub tema yang akan digunakan untuk setiap minggunya diberikan kepada anak, mengajak anak-anak untuk mengenal sesuai dengan tema-tema. Untuk selanjutnya adalah kepanguduluran. Ini juga nanti disampaikan dalam pembelajaran, ada 10 keutamaan kepanguduluran, itu akan diberikan selama 1 tahun. Dalam 1 semester, 10 keutamaan ini juga akan diberikan secara keseluruhan. Demikian dari saya, dari seksi kurikulum. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya, yaitu informasi dari seksi kesiswaan. Kami persilahkan untuk seksi kesiswaan.
Baiklah, selamat pagi semuanya. Saya dari kesiswaan mau memberikan gambaran sedikit untuk kegiatan kesiswaan tahun 2021-2022. Di sini saya hanya akan membahas tata tertib dan nanti juga program yang akan kita laksanakan selama 1 tahun pembelajaran ini. Gambarannya saja. Saya mulai dari tata tertib siswa. Di masa pandemi ini, tata tertib tentunya sangat berbeda apabila kita masuk sekolah. Nanti, yang pertama, saat kelas online. Kelasnya akan dilakukan secara online pembelajarannya, bisa melalui Zoom, dan nanti ke depannya akan menggunakan Microsoft 365. Juga didukung dengan channel YouTube, yaitu channel YouTube KBTK Saverius. Di sini, saat mengikuti pembelajaran online, anak-anak diusahakan sudah mempunyai dinamakan, maksudnya saya saat mengikuti pembelajaran online lewat Zoom, silahkan email anak-anak itu dengan namanya anak-anak sendiri. Ini contohnya misalnya dengan namanya Billy, Stella, bukan nama orang tua ataupun nama HP. Ya, harapannya seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran kelas online ini waktunya diberi sesuai dengan kesepakatan dengan guru kelas masing-masing. Tetapi kami dari pihak sekolah memberikan melaksanakan 3 kali dalam seminggu itu kita bisa bertemu tatap muka secara online, kemudian 2 harinya bisa dengan video YouTube ya untuk pembelajaran. Jadi kami tetap ingin bertemu, berkomunikasi dengan anak-anak tentang pembelajaran yang telah kami jadwalkan setiap minggunya. Harapannya yang kelima, untuk peserta didik atau saat siswa itu mengikuti pembelajaran secara online, anak sudah disiapkan tempat yang nyaman. Tempatnya nyaman, kemudian koneksinya harapannya juga baik. Jadi nanti saat anak belajar itu tidak putus-putus ataupun kehilangan sinyal gitu. Dan setiap pembelajaran harapannya anak-anak didampingi orang tua. Seandainya kami tahu orang tua banyak yang bekerja, jadi seandainya orang tua pada bekerja, mohon salah satu mungkin kakek, nenek, om, tante, ataupun siapapun yang bisa mendampingi di rumah, mohon saat mereka pembelajaran didampingi. Gitu. Jadi anak nyaman belajar, ada yang mendampingi. Kemudian saat anak-anak belajar online, diwajibkan untuk berseragam bagi yang sudah mendapatkan seragam. Karena memang anak yang masih baru seragamnya saat ini masih proses, jadi belum bisa memakai seragam. Tetapi setiap pembelajaran online mohon memakai baju yang
sopan, ya, yaitu berkerah, jadi rapi dan sopan. Saat pembelajaran, apabila memang ada keadaan darurat atau anak-anak mau ke belakang atau ada keperluan yang memang tidak bisa mengikuti, mohon izin dengan wali kelasnya. Ya, silakan WA atau SMS supaya saat pembelajaran guru juga tahu kendalanya. Kemudian saat pembelajaran anak dimohon untuk tidak meninggalkan tempat duduk. Ya, saat mereka belajar online tidak sambil makan atau minum atau tiduran gitu ya. Dimohon anak-anak juga aktif. Artinya saat anak-anak itu kita berjumpa, awalnya anak-anak masih menyalakan mic, sampai berdoa pun masih menyalakan mic. Tetapi setelah anak-anak mau mendengarkan bu guru yang menjelaskan, mohon mic-nya dimatikan. Setelah bu guru selesai menjelaskan, nanti akan bu guru bertanya kepada anak-anak. Nah, itu kesempatannya kalau sudah mulai mendengar bertanya jawab, silakan mic dinyalakan. Tapi kalau memang belum, mohon mic dimatikan. Karena sebagai bentuk respon keaktifan anak dengan ibu guru nanti saat pembelajaran online. Kemudian anak-anak diharapkan nanti tetap mengerjakan tugasnya dengan baik dan mengumpulkan tugasnya. Nah, inilah pengumpulan tugasnya. Silahkan kalau foto itu dengan gambar anaknya, tugas dan kelihatan wajah anaknya, bukan hanya gambar tugasnya saja. Nah, nanti kami para guru mau memberikan nilai bagaimana. Ini punya siapa ya? Ini punya siapa? Tetapi silakan nanti foto dengan anaknya, ya, sambil tersenyum, sambil bergaya boleh, ya. Kemudian itu tadi mengumpulkan tugas-tugas secara online. Tetapi kami juga mengharapkan anak-anak untuk tetap mengumpulkan tugas secara offline itu melalui orang tua dengan cara mengambil dan mengumpulkan tugas di sekolahan. Secara selama ini pembelajaran online memang ada beberapa kendala di mana ada yang memang belum bergabung. Harapannya silahkan berusaha untuk bergabung secara kelas online supaya anak-anak itu tetap komunikatif. Dia juga bisa bersosialisasi dengan teman-temannya walaupun lewat medsos. Ya, kalau kita memang mau memberikan kesempatan anak kita untuk belajar, mohon harapannya kalau kita sudah kesepakatan pagi, ayo mama papa bisa membantu, bisa mendorong anak-anak untuk bangun pagi, kemudian mengikuti pembelajaran di pagi hari. Ya, karena semuanya tergantung dari mama papa. Ya, saya kembalikan lagi. Anak untuk bisa bangun pagi, anak untuk mengikuti online pagi ataupun siang ataupun sore itu semua tergantung orang tua. Yang mendorong orang tua, yang memberi semangat orang tua, yang mendampingi juga orang tua. Kalau orang tua, kalau kita itu semangat anak kita, anakku harus lebih hebat dari aku. Ayo kusiapkan dari sekarang, diberi tempat yang nyaman, dibangunkan pagi, disiapkan untuk memang belajar. Anak saya belum bisa bangun pagi. Ayo, diberi kesempatan anak itu untuk belajar bangun pagi. Karena memang semua itu tergantung dari mama papa. Ya. Bila anak-anak sakit atau tadi sudah saya ini mohon izin dengan wali kelas ya. Semua kendala teknis ataupun kendala apapun dalam pembelajaran,
Kemudian selama tugas pengumpulan tugas, mohon anak-anak atau orang tua bisa berkomunikasi dengan wali kelas masing-masing. Ya, itu untuk tata tertib selama pembelajaran online. Nah ini, saya masuk ke program. Program itu program kesiswaan, gambarannya aja untuk pengembangan nih. Pengembangan minat anak-anak nanti itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Ning, ada 2, yaitu intra menari dan intra menggambar. Menari itu nanti akan dimulai bulan Agustus, harinya Jumat. Kemudian menggambar itu juga mulai bulan Agustus sampai Mei, tetapi itu harinya Rabu. Khusus untuk TKB, nanti Pak Tio akan, nanti akan tetap dengan Pak Tio ya, Pak Tio akan Zoom. Jadi Bu Beta tidak mau nanti ada anak yang ketinggalan. Harapannya bisa mengikuti Zoom. Kalau tidak mau bangun ya dibangunkan. Biar mengikuti pembelajaran secara Zoom. Kemudian program yang kedua menanamkan jiwa sportivitas. Nanti ada lomba yang kita akan mulai dari bulan Agustus ini, nanti mengikuti lomba yang ada di akan kami rancang, kami rencanakan nanti sekitar tanggal 13. Kemudian ada lomba ekstra intra, walaupun kami semua akan dilakukan secara online. Nanti bisa Kartinian, ada lomba di merayakan Paskah, kemudian pesta nama. Untuk melatih kedisiplinan, ya itu tadi saya menyampaikan di dalam tata tertib, silahkan disiplin mengikuti kegiatan secara online. Ya, jangan sampai ketinggalan, berbicara dan bersikap yang sopan saat melakukan pembelajaran online. Kemudian selalu mengikuti ataupun kooperatif ya, aktif saat pembelajaran online. Kemudian untuk kegiatan nanti ada hari pangan, kemudian pentas akhir tahun, pendampingan Imanana, Imlek, Natal, nanti itu semua ada kegiatannya. Jadi kami para guru akan menyiapkan kegiatan-kegiatan untuk anak. Ya, selain hanya anak itu hanya untuk belajar dari jadwal, kognitif, sosem, NAM, semuanya nanti ada kegiatan pendamping yang lain. Untuk kegiatan ini, satu lagi yang saya akan tekankan adalah untuk administrasi. Anak-anak semuanya sudah yang terdaftar di KBT KPS Saverio sudah mengisi form, akan tetapi memang masih ada beberapa yang memang formnya mungkin belum lengkap. Mohon sekali dilengkapi karena saya itu memasukkan semua data anak-anak ke dinas. Khususnya untuk akte yang terbaru, KK juga yang terbaru. Seandainya kemarin masih pakai yang lama, mungkin belum diupdate atau mungkin ada yang terbaru, mohon semua dilengkapi. Karena semua data anak akan dimasukkan ke dinas, di mana nanti anak-anak akan mendapatkan nomor induk dari dinas, ya, nomor nasional. Itu harapannya semua bisa saling mendukung untuk semua kegiatan yang ada di KBT KPL Saverio. Demikian. Terima kasih dari seksi kesiswaan. Kurang dan lebihnya nanti akan sambil berjalan, ya, berjalannya waktu akan saling melengkapi. Bila ada yang kurang ataupun kekurangan di sana sini, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Bu Berta. Untuk acara selanjutnya yaitu dari
Seksi Humas, kami persilahkan untuk menyampaikannya Ibu Eta. Baik, terima kasih Bu Rini. Dari si Humas, kegiatannya adalah jaringan komunikasi yang akan diwakili dari per kelas, masing-masing kelas, gunanya untuk menjalin kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak. Ini satu kelas nanti akan diwakili 1 atau 2 orang mama-mama. Lalu kami ada sosial media, Instagram kami, KBT KPL Saverius, ini digunakan untuk sharing kegiatan-kegiatan anak-anak selama sekolah. Jadi semua kegiatan anak dan kegiatan yang akan datang, baik itu leaflet, akan di-share di Instagram ini. Jadi Mama, Bapak, Ibu sekalian bisa mengecek kegiatan anak-anak di Instagram kami. Lalu kami mempunyai email gunanya untuk informasi-informasi yang akan dikirimkan kepada kami bisa melalui email tersebut. Kami juga mempunyai Facebook yang gunanya sama dengan Instagram untuk nge-share kegiatan-kegiatan anak. Lalu untuk YouTube kami juga mempunyai untuk pembelajaran anak-anak apabila tidak dilakukan secara tatap muka, kami membuat video pembelajaran yang diupload di dalam YouTube KBT KPL. Yang terakhir adalah WhatsApp. Ini kami gunakan untuk informasi dari sekolah kepada Bapak Ibu sekalian melalui pesan singkat yaitu WhatsApp. Aplikasi pembelajarannya yang digunakan yang pertama adalah Zoom, seminggu 3 kali dengan alokasi waktu sesuai dengan kesepakatan guru dengan orang tua. Ini biasanya 1 kali Zoom dapat dilakukan 45 menit. Lalu kami juga akan membuat Teams agar pembelajaran dapat dilakukan secara bersama-sama di waktu yang tepat pada setiap harinya. Jadi mohon Bapak Ibu untuk mempersiapkan, karena kami juga akan mempersiapkan Teams-nya. Kami juga akan menyiapkan email untuk anak-anak, karena satu anak akan mendapatkan 1 email, jadi tidak bisa digunakan 1 email untuk beberapa anak, tidak bisa. Jadi hanya 1 anak mendapatkan 1 email. Yang terakhir adalah WhatsApp untuk mengumpulkan tugas foto dan video. Apabila nanti kami sudah menggunakan Teams, kami tidak akan menggunakan WhatsApp kembali karena tugas foto dan video bisa langsung diupload ke dalam Teams. Jadi Bapak Ibu tidak usah mengupload atau mengirim lewat WhatsApp, tetapi langsung diupload di Google Teams-nya. Sekian dari si Humas. Terima kasih. Terima kasih Bu Eta. Untuk acara selanjutnya. Terima kasih Bu Eta. Untuk acara selanjutnya yaitu informasi dari seksi keuangan. Kami persilahkan untuk menyampaikan kepada Ibu Nadia. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rini. Dari Ibu-Ibu, saya akan share screen. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keuangan wajib siswa. Nah, untuk keuangan siswa ada 3 jenis keuangan yang wajib diselesaikan oleh para peserta didik.
Pertama yaitu UPP atau yang biasa disebut dengan uang gedung, ada SPP atau uang sekolah, dan uang komite. Untuk uang gedung, biaya dibayarkan sekali saat pendaftaran peserta didik baru dan bisa dicicil. Terminnya itu 3 kali. Termin pertama sebagai DP tanda jadi saat Bapak Ibu wawancara kemarin. Dan termin kedua dan 3 dapat dibayarkan seiringan dengan berjalannya tahun ajaran. Diharapkan UPP ini dapat dilunasi sebelum pengambilan hasil belajar siswa atau rapot semester 1 yang jatuh pada bulan Desember besok. Pembayaran UPP dapat langsung menemui bendahara atau saya dengan membawa kwitansi yang diberikan saat awal DP kemarin. Untuk SPP atau uang sekolah, kita sudah menggunakan sistem pembayaran melalui virtual account bekerja sama dengan Mandiri. SPP untuk peserta didik tahun ajaran ini sebesar 160.000 per bulan. SPP siswa lama ada kenaikan sebesar 5.000 sampai 10.000. Untuk siswa baru akan diberikan nomor kartu virtual account beserta dengan cara pembayarannya. Pembayaran SPP ini, mohon maaf, hanya bisa dilakukan melalui rekening Mandiri via ATM atau M-Banking. Bank lain belum bisa. Nah, ini contoh untuk kartu VE-nya yang akan diterima Bapak Ibu untuk siswa baru, karena yang siswa lama sudah dapat ketika pertama kali masuk. Untuk kode YPL itu 10102, nomor VE itu berbeda setiap siswa, berlaku sampai siswa lulus. Nanti pembayaran tagihan VE itu sesuai dengan input bulan XXYY. Ini bisa dilihat nanti kalau sudah dapat kartu VE-nya sendiri. Nah, bagi Bapak Ibu yang kesulitan untuk membayarkan atau tidak punya rekening Mandiri, Bapak Ibu bisa dititipkan melalui sekolah. Jadinya sekolah menerima titipan SPP, bisa langsung ke Bu Rini atau dititipkan ke guru piket di sekolah. Namun, minta tolong untuk biasanya kalau yang menitipkan, diberi keterangan yang jelas ya Bapak Ibu, seperti nama, nomor VE-nya, dan bulan yang akan dibayarkan. Karena kalau kita nginput ke bank, itu harus dengan bulan yang dibayarkan. Jadi kalau kita tidak tahu, nanti akan kesulitan dalam pembayarannya. Jika pembelajaran sudah kembali seperti normal, nanti titipan uang sekolah bisa dialihkan ke petugas Bank Mandiri yang datang ke sekolah, biasanya setiap minggu pertama. Untuk uang komite itu termasuk dalam pendapatan intern yang dialokasikan untuk pembiayaan atau program kegiatan peserta didik dan sekolah yang di luar anggaran dari Yayasan Pangudi Luhur. Uang komite tahun ajaran ini sebesar 25.000 yang dibayarkan bersamaan dengan SPP, jadinya masuk dalam tagihan SPP di nomor VE itu. Jadinya misalnya kalau SPP-nya 160.000 per bulan, maka tagihan SPP-nya jadi 185.000 per bulan. Pengelolaan uang komite tetap berada dalam pengawasan unit keuangan Yayasan Pangudi Luhur. Nah, selain UPP, SPP, dan uang komite, tidak menutup kemungkinan adanya penggalangan dana seperti untuk sosial atau uang duka, atau untuk kegiatan tutup tahun, biasanya sesuai dengan kesepakatan bersama. Sekian dari keuangan, terima kasih. Terima kasih Bu Nadia atas informasinya. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah setia dari awal sampai akhir hingga sampai acara penutup ini. Untuk acara penutup kita tutup dengan doa dengan cara Katolik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih,
Kami mengucap syukur atas pendampingan-Mu dari awal sampai akhir dalam sosialisasi program sekolah di KBTKP Elsa Virus ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan, kami terima, dapat bermanfaat untuk kedepannya anak-anak kami. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah dan rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua. Semoga kami semua Engkau lindungi, Engkau beri kelancaran segala kegiatan yang kami lakukan, dan khususnya untuk kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bunda Maria, Bunda Yesus, dan Bunda kami, doakanlah kami selalu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Saverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Oh iya, sebentar Bapak Ibu mau diambil fotonya sebentar. Semua video, kamera dinyalakan ya Bapak Ibu sebagai dokumentasi. Nat, ini gimana Nat, Mami Nat? Sudah? Gimana Nat? Terima kasih atas kehadirannya, atas kebersamaan. Selamat melanjutkan kegiatan. Tuhan memberkati kita semua dan sehat selalu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat terus semuanya. Ya, terima kasih.